Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua Perangkat, Ibu dan Pak Hakim, Ibu-ibu Panitera Muda, Pak Kasubag BTIP, Bapak Jurusita, Bapak CPNS, Bapak driver dan Ibu PPNPN. Sudah disebut semuanya. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kembali kita dapat mengikuti program rutin kita, program rutin kantor kita, yaitu Duha and Coffee Morning. Tentu insya Allah karena ini merupakan kegiatan rutin, insya Allah akan bernilai ibadah karena kita berada di ruangan yang barakah, ruangan sholat, tempat kita sholat, musola, dan di majelis yang barakah, majelis untuk kita saling sharing, majelis ilmu. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hari ini masih suasana bulan Rabiul Awal, tanggal 26 Rabiul Awal ya, masih suasana Maulid. Bagaimana gegap gempita seluruh umat Islam menjadikan momen Rabiul Awal ini dengan peringatan, bukan hari raya ya, peringatan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan inilah yang akan menjadi tema kita pada pagi hari ini. Tadi di mukadimah saya sudah menyitir ayat Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Rasulullah itu terdapat budi pekerti yang baik. Uswatun hasanah. Ini ada nama orang ya Pak Bang Iki ya. Jadi uswatun hasanah itu dari sini ke nama orang bahkan. Kalau kita searching di Facebook banyak muncul uswatun hasanah. Artinya suri tauladan yang baik, suri tauladan yang baik, ikutan yang baik. Dan di hadis di mukadimah tadi juga saya sudah sitir. Ini hadis ini cukup populer ya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Innama itu dalam gramatikal bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, kafah makfufah. Hanya saya diutus menjadi rasul, maksudnya liutammima, untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur, menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu-ibu jamaah Duha Coffee Morning di mana saja dapat menerima siaran ini, dimanapun bisa mendengar acara ini. Mengapa saya ingin mengambil tema ini?
Ini kalau kita ibaratkan, kalau kita punya anak, dua orang anak. Saya kasih contoh Pak Agus lah ya. Pak Agus punya dua orang anak. Satunya ketika hari kelahiran Pak Agus sibuk atau semangat merayakan hari lahirnya Pak Agus, membuat kue, mengucapkan ulang tahun, menyebarkan di media sosial bahwa orang tuanya ulang tahun. Itu yang pertama. Anak yang kedua biasa-biasa saja saat ulang tahun orang tuanya, saat ulang tahun Pak Agus, tetapi seluruh perintah Pak Agus diikutinya. Kita pengen anak yang bagaimana? Yang pertama atau yang kedua? Mestinya keduanya saling melengkapi, mestinya. Tetapi kalau ada pilihan, tentu anak kedua ini lebih bagus. Inilah kalau kita analogikan kepada pribadi Rasulullah, bahwa peringatan hari lahir beliau itu tidak cukup hanya dengan perayaan-perayaan saja, peringatan-peringatan saja. Jauh lebih penting adalah mengikuti perintah Rasulullah SAW, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini kalau bapak-bapak ditanya sunnahnya yang mana, selalu poligami yang dipikirnya sunnahnya. Kalau sunnah itu banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan itu ya harus kita ikuti. Faman raghiba an sunnati falaysa minna. Orang yang benci terhadap sunnahku, kata Rasulullah, falaysa minna, bukan golongan kami. Saking urgensinya sunnah itu. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini ya perintah dalam bentuk verbal Rasulullah, perintah dalam bentuk perbuatan yang dilakukan Rasulullah, maupun ikrar atau takrir dari Rasulullah SAW. Kita ambil contoh yang ringan-ringan saja. Sebagai seorang suami, Rasulullah bagaimana bermuamalah, bagaimana berinteraksi dengan istri beliau. Mungkin ibu-ibu ini senang nih tema ini. Bagaimana Rasulullah itu dengan Aisyah tidak pernah atau punya panggilan khusus. Apa Ibu Dinda panggilan Rasulullah kepada Aisyah? Ya, belum pengalaman ya. Nah, kalau Bu Pipin tahu ya, Humairah yang kemerah-merahan. Itu panggilan saya sekelas kira-kira Beb lah kalau kita. Tapi kalau orang Bangka jangan dipanggil Beb. Bisa kita bayangkan bagaimana Rasulullah yang waktu itu tidak muda lagi, tapi memiliki panggilan khusus kepada istrinya, dan panggilan itu maknanya sangat romantis, yang kemerah-merahan. Kalau kita kan kadang-kadang terlalu jujur, istrinya dipanggil ndut umpamanya, contoh, bukan saya ya. Istrinya dipanggil suaminya enggak ndut. Ya belum pernah, nggak berani mas. Segala macam. Bahkan kalau kita lihat di medsos itu macam-macam. Ada nomor kontak istrinya disebut dengan ketua KPK, ada yang disebut dengan mak lampir, ada yang disebut dengan tukang sihir, segala macam. Itu berlebihan tentunya. Kalau kita mau mengikuti Rasulullah, arti punya panggilan sayang kepada pasangan masing-masing. Itu berlaku juga istri kepada suaminya tentunya ya. Ada yang manggil suaminya manggil nama umpamanya tapi ini sering nih, umpamanya nama anaknya Hamzah.
Bapak Anza sini. Nah, itu ada contoh. Ada panggilan sayang juga ada. Itu berlaku juga ya. Rasulullah pun ternyata di riwayat lain disebutkan sangat romantis. Dalam tindakan maksudnya, dalam tindakan juga romantis. Tadi dari segi verbal, ucapan, panggilan. Dalam tindakan beliau romantis juga. Bagaimana suatu ketika di seringnya sore-sore di pinggiran kota Madinah itu, sore-sore orang-orang Habasyah itu, orang-orang Afrika itu lomba lari. Ternyata Rasulullah nonton orang lomba lari itu bersama habis asar gitu lah mudahnya. Habis asar nonton orang lomba lari di pinggiran kota Madinah. Aisyah di samping beliau. Aisyah bersandar di pundak Rasulullah. Subhanallah, romantis sekali ya. Umat Rasulullah kadang-kadang giliran kondangan istrinya kemana, suaminya kemana. Apa namanya itu, suaminya megang tangan anaknya, istrinya selfie sama kawan-kawannya. Rasulullah ternyata sangat romantis. Bayangkan. Habis asar, kita bayangkan saja di pinggiran Kota Mentok, mungkin di pinggiran pantai Pak Niko yang sering Batu Rakit. Di pantai Batu Rakit, istrinya bersandar di pundak. Suaminya makan otak-otak. Istrinya puasa. Itu contoh ringan bagaimana Rasulullah itu sangat romantis dan sangat penyabar. Aisyah ini karena dinikahinya masih usia belia, kadang-kadang muncul juga rasa cemburunya. Tapi cemburunya Aisyah itu enggak cemburu berhari-hari ngambek, bukan. Tapi Rasulullah ketika istrinya lupa sekalipun, Rasulullah tidak ngamuk-ngamuk. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga cerita ini bagaimana Rasulullah terlambat pulang rapat lah gitu. Rasulullah lembur lah rasanya itu mudahnya. Lembur sehingga pulangnya larut malam. Ketika masuk rumah, pintu Aisyah sudah tertidur. Rasulullah salam 3 kali, pintu Aisyah masih belum terbangun. Yang dilakukan Rasulullah, beliau membuka sorbannya kemudian tidur di hadapan pintu. Tidur di luar. Bayangkan, kita bisa bayangkan seorang nabi, seorang kepala negara bahkan Rasulullah rela tidur di luar. Kalau kita kan panggilan pertama masih lembut, panggilan kedua gedor, panggilan ketiga kaki, kunci tendang, buka pintunya. Rasulullah tidur sampai fajar. Ketika Aisyah sadar, waduh, kok Rasulullah baru sadar, Rasulullah belum pulang dari mana? Buka pintu, Rasulullah yang mulai minta maaf. Nah, bayangkan, luar biasa romantis di sisi lain dan luar biasa penyabar. Nah, yang model-model begini harus kita contoh. Harus kita contoh bagaimana akhlak Rasulullah yang luar biasa ini. Dan banyak akhlak Rasulullah lagi lain di hadis menjelaskan bagaimana perilaku beliau terhadap anak kecil. Beliau bukan tipikal yang beliau sangat penyayang ya. Suatu ketika beliau jalan mendapati anak-anak main burung kalau bahasa kita main burung yang mau dimainkan. Rasulullah kemudian menghampiri anak itu dengan perkataan, kalau yang dalam bahasa Arab, tahu ini bagaimana sastra Arabnya yang begitu indah. Ya Aba Umair, ma fa'alaka bin Nughair. Anak kecil dipanggil dengan Aba Umair. Ini luar biasa. Canda Rasulullah pada anak kecil ini. Tidak marah-marah ya. Terhadap binatang sekalipun. Rasulullah akan sholat asar. Ternyata sorban beliau ditiduri oleh kucing. Sorbannya dibawa, ditiduri oleh kucing.
Yang beliau lakukan adalah memotong memotong surbannya, khawatir kucingnya bangun. Biar artinya kucing tetap tidur, sisa yang bagian yang ini tetap dipakai sorbannya. Nah, bayangkan, kita kucing lewat aja kadang-kadang mau ditendang. Kucing yang di rumah aja udah dibuang kadang-kadang ke pasar. Apa salah kucing coba? Nah, ini Pak Miko nih penyayang kucing luar biasa. Ini mengikuti akhlak Rasulullah. Nah, sering statusnya kucing nonton hujan. Ya itu akhlak Rasul kepada kucing, bayangkan tadi. Sorbannya pun dipotongnya itu demi jangan asal kucing bangun. Nah, ini kan luar biasa. Ya begitu ya harus kita ikuti. Saya bukan promosi kucing ya. Saya menjelaskan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan terhadap binatang sekalipun, terhadap orang non-muslim pun bagaimana Rasulullah berperilaku, banyak bisa kita pelajari, bisa kita searching nanti. Terhadap orang Yahudi yang setiap hari memaki beliau perlakukan dengan sangat lembut. Dengan cara beliau itulah kemudian Yahudi tersebut kemudian masuk Islam. Dengan pertemanan, bagaimana pertemanan beliau dengan Abu Bakar adalah pertemanan yang sejati. Ketika masa hijrahnya kita tahu bagaimana cerita itu. Ketika sesama teman itu saling menguatkan, dan itulah sesungguhnya teman itu. Bapak, ibu-ibu, jamaah Duha and Coffee Morning yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan lagi. Semoga di momen Rabiul Awal ini kita dapat meneladani Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan. Kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang istri, sebagai seorang pimpinan, seorang bawahan, seorang teman, apapun status dan posisi kita, maka semuanya ada contoh dari Rasulullah SAW. Kalau analogi kedua orang anak tadi yang saya jelaskan di awal, tentu kita ingin seseorang itu atau Rasulullah menginginkan kita sebagai umatnya yang mengikuti beliau, bukan yang hanya sibuk dengan seremoni memperingati hari kelahiran beliau saja. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah betul-betul kalian mencintai Allah, kalau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah SAW. Bukti cinta kita kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Dengannya kita akan mendapatkan dua fasilitasnya. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Ketika Allah mencintai kita, maka apapun yang kita minta, Allah akan memberikannya. Ketika seorang suami sangat mencintai istrinya, apapun permintaan istrinya akan dikabulkan. Istrinya minta jalan-jalan ke Bogor, kecil. Istrinya minta dibelikan mobil, kecil. Istrinya minta apa saja, karena suaminya sudah sangat mencintainya. Sekarang Allah sangat mencintai kita. Apa yang kita inginkan? Ingin segerakan jodoh? Masalah kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingin karirnya bagus? Masalah sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masalah yang begitu kecil, masalah apapun di dunia alam semesta ini semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas pertama, kita dicintai Allah ketika mengikuti Rasulullah. Fasilitas kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni seluruh dosa kita. Dan tidak ada kesuksesan itu kecuali dosa kita diampuni. Dan itulah sesungguhnya barometer kesuksesan itu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka kemudian masukkan ke surga, itulah orang-orang yang sukses. Itulah orang yang sukses. Artinya ketika kita mendapat maghfirah dari Allah, mendapatkan ampunan, insya Allah apa yang kita cita-citakan masuk surga
itulah kesuksesan itu. Syaratnya kembali ke pangkal ayat tadi itu ya. Fattabi'uni di pertengahan ayat ini. Ikutilah Rasulullah SAW. Ittiba'ur Rasul. Mengikuti Rasulullah dalam semua aspek kehidupan. Di rumah kita sebagai anggota keluarga atau kepala keluarga, di kantor kita sebagai pegawai, di lingkungan pertemanan kita sebagai kawan, di masyarakat kita sebagai anggota masyarakat, dan dimanapun kita hendaknya kita mendani Rasulullah SAW. Aku lebih astagfirullah innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.